Baiklah, kita lanjutkan sesi kedua dengan alat-alat optik yang namanya loop. Yang perlu kalian ketahui bahwa loop itu benda harus di ruang satu. Bendanya di sini. Nah, bisa katakan S-nya antara 0 dan fokus. Kalau S-nya sama dengan fokus, apa? Kalau S-nya antara 0 sampai di bawah fokus, apa? Kalau S-nya sama dengan fokus, ini dinamakan tidak akomodasi. Tidak akomodasi. Dan kalau S-nya antara 0 dan fokus, ini adalah akomodasi. Akomodasi. Tepatnya, tidak akomodasi itu jika benda difokus, maka bayangannya nanti akan ada di tak terhingga. Di tak terhingga. Kalau akomodasi, nanti S aksennya sama dengan ada di titik dekatnya. Ada di titik dekat. Cara penggambarannya, ingat bahwa sinar yang sejajar sumbu utama, itu akan dibiaskan menuju titik fokus. Ini sinar yang pertama. Yang kedua, kalau sinar melalui pusat lensa, ini akan diteruskan, dan diteruskannya ini tidak mungkin berpotongan. Berpotongannya di mana? Pada perpanjangan daripada sinar-sinar tersebut. Oleh karena itu, bayangan yang dihasilkan oleh perpanjangan sinar tidak langsung, ini bayangannya adalah bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Maya, tegak, diperbesar. Kalau misalkan mata ada di belakang loop, ini matanya ada di belakang loop, mata untuk melihat. Kemudian jarak loop terhadap mata ini sama dengan D kecil, sedangkan jarak benda ini disebut sebagai S, dan jarak bayangan adalah S aksen. Penglihatan langsung tanpa menggunakan loop, ini kita anggap sudutnya sama dengan alfa. Setelah dibentuk bayangan dengan loop, ini maaf, sini sudutnya adalah beta. Ini sudutnya sama dengan beta. Yang namanya perbesaran sudut atau anguler, perbesaran sudut atau anguler, bahwa gamma sama dengan tangen beta dibagi dengan tangen alfa. Tangen beta dibagi dengan tangen alfa. Sama dengan apa? Sama dengan titik dekat mata normal dibagi fokus, kemudian ditambah titik dekat mata normal, PP dengan TD itu sama ya, PP, dibagi dengan min S aksen plus D, dikurangi jarak fokus ke mata, kali titik dekat, dibagi min S aksen plus D, ini kalikan fokus. Ini perbesaran angulernya. Sekarang kalau dikatakan loopnya menempel mata. Kalau loop menempel mata, kalau loopnya menempel mata, maka D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0,
maka diperoleh bahwa perbesaran anguler sama dengan PP per fokus ditambah PP per min S aksen. Kemudian apa? Kalau nanti akomodasi maksimum, pengamatan akomodasi maksimum terjadi apabila min S aksen sama dengan titik dekat mata normal. Berarti apa? Kalau gitu nilai ini ganti aja PP bagi PP sama dengan 1, maka didapatkan bahwa perbesaran akomodasi maksimum sama dengan PP dibagi fokus tambah 1. Ini untuk akomodasi maksimum. Yang kedua, kalau tidak akomodasi, Tidak akomodasi berarti ini S aksennya sama dengan tak terhingga. Kalau sama dengan tak terhingga, bilangan bagi tak terhingga adalah 0, maka perbesaran sudut akomodasi maksimum sama dengan titik dekat mata normal dibagi fokus. Titik dekat mata normal dibagi dengan fokus. Silahkan tulis tuh.
Ya, Mbak. Sama Karisa. Sekarang nomor berapa? Nomor yang loop 7. Salma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong Salma, sebagai hadiah, kamu bacakan nomor 7 Salma. Soal alat optik nomor 7. Soalnya ada di WhatsApp itu ya, Ya, Pak. tuh, yang di WA grup. Yang alat optik. Ya, betul, alat optik. Soal nomor 7. Sebuah loop yang jarak fokusnya 6 cm digunakan untuk mengamati sebuah benda dengan mata berakomodasi sekuat-kuatnya. Berarti akomodasi maksimum. Apa pertanyaannya? Jarak titik dekatnya adalah 25 cm. Maka jarak benda dari loop atau PP itu 25 cm. Terus apa pertanyaannya? Maka jarak benda dari loop dan perbesarannya adalah dan perbesaran akomodasi maksimum. Kalau ada kata akomodasi maksimum berarti S aksen sama dengan titik dekat. S aksen sama dengan titik dekat. Akomodasi maksimum itu S aksen sama dengan titik dekat, berarti min 25 cm. Min 25 cm. Oke. Bahwa seperfokus sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen. Seper 6 sama dengan seper S ditambah seper min 25. Tarik ke kiri, seper 6 ditambah seper 25 sama dengan seper S. Ini jadikan per 150 dikali 25, ini kali 6 sama dengan seper S. S-nya sama dengan 150 bagi 31. Salma, saya mau tanya, kalau 150 bagi 30 berapa, Salma? (150 bagi 30). Berapa keren-keren nggak? 150 bagi 30 berapa? 5. 5. Ini kurang kan ya, karena pembaginya 31, berarti ini pasti 4 koma. Yang kedua, Salma, kalau saya tulis di sini kelihatan nggak? Itu N. Itu apa? Kalau saya tulis di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ini sama dengan akomodasi maksimum sama dengan PP bagi fokus tambah 1. Kelihatan? Iya, kelihatan. Kelihatan. Oke. Berarti sama saja 20 bagi 6 ditambah 1. Ini adalah 4, sekian ditambah 1. Berarti jawabannya adalah 5, sekian. Kalau gitu, jarak bendanya adalah 4, sekian. Perbesarannya adalah 5, sekian. Ada yang mana itu sama? Yang A 4,84 dan 5,16 kali. Oke. Nomor 8, Tarisa. Nomor 8, Tarisa. Ya.
Nomor 8. Seseorang bermata normal yang bertitik dekat 25 cm mengamati benda dengan lup. Oke, berarti PP-nya itu 25 cm. Terus apa? Terus jarak antara mata dan lup 5 cm, ternyata mata berakomodasi maksimum hingga lup menghasilkan perbesaran sudut 5 kali. Akomodasi maksimum perbesaran sudutnya adalah 5 kali. Terus? Maka jarak benda di depan lup ialah sejauh. Oke, S-nya sama dengan berapa? Pakai rumus yang pertama kali saya tuliskan, Marisa, bahwa perbesaran sudut sama dengan PP dibagi fokus ditambah PP per min S aksen plus B ditambah D kali PP per fokus kali min S aksen plus B. Kalau ada kata akomodasi maksimum, loopnya tidak menempel mata, maka untuk akomodasi maksimum ini didapatkan bahwa min S aksen plus D sama dengan PP. Min S aksen plus D sama dengan PP. Sehingga kita tuliskan ini nilainya adalah 5 kali sama dengan 25 per fokus ditambah PP bagi PP berarti 1. Sorry, ini min, itu min 5 kali 25 fokus kali 25 karena PP-nya adalah 25. Oleh karena itu ini kita coret saja, ini hilang, maka didapatkan bahwa 5 kurangi 1 sama dengan 4, 4 sama dengan 25 per fokus dikurangi 5 per fokus. Oleh karena itu ini 20 per fokus itu sama dengan 4. Maka fokusnya ketemu 4 cm. Kalau fokusnya Kenapa bisa 4? Oh, dibalik. Sorry. 5, sorry, saya salah. Ya. Sorry, salah, orang 20 bagi 5. Makasih Tarisa, koreksinya. Oke. Jadi 20 bagi 4 adalah 5. Maka selanjutnya kalau diketahui bahwa min S aksen plus D, min S aksen plus D sama dengan 25, ini min S aksen plus 5 sama dengan 25, maka S aksennya min berapa tadi? Min 20. Min 20. Cakep, 20 cm. Selanjutnya masukkan ke seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Seperlima sama dengan seper S ditambah seper min 20. Ini kita tuliskan ke sana, maka seper S-nya sama dengan seperlima ditambah seper 20. Jadikan per 20 ini kali 4 tambah 1, berarti S-nya 4 cm. S-nya 4 cm. Ada jawabannya Tarisa di situ? Ada. Ada, oke.
Nomor 9. Saya minta yang di sini Adira 9. Ya, sudah habis apa? Untuk loopnya udah habis. Udah. Sekarang mikroskop. Oke. Maaf sudah habis, tapi saya tambahi. Ini soal tambahan. Soal tambahan. Sebuah lensa yang berkekuatan atau yang kekuatannya 20 dioptri digunakan untuk mengamati objek di depan lensa. Hitung perbesaran angulernya. Langkah pertama, ini soal UTBK dulu, soal SBMPTN. Langkah pertama kita hitung berapakah fokus daripada lensa tersebut. Ingat bahwasannya bahwa P sama dengan 100 per fokus, asal fokus ini satuan sentimeter. Berarti apa? Bahwa fokusnya sama dengan 100 per P. Oleh karena itu, fokus lensa ini sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran angulernya. Oh, ini kurang dikit. Menggunakan objek di depan loop yang berjarak 5 cm. Hitung perbesaran angulernya. Kalau ternyata bahwa S adalah 5 cm, berarti sama fokus. Ini pengamatannya adalah pengamatan tidak akomodasi. Karena kalau S-nya sama dengan fokus, tadi kita jelaskan, kalau S-nya sama dengan fokus tidak akomodasi, kalau S-nya antara 0 dan fokus akomodasi. Oleh karena itu, ini perbesarannya adalah tidak akomodasi. Sama dengan apa? Sama dengan titik dekat mata normal bagi fokus, sama dengan 25 per 5, sama dengan 5 kali. Ini sengaja di sini tidak disebutkan bahwa pengamatannya itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau bendanya dengan fokus sama, itu nanti pengamatannya adalah tidak akomodasi.
Saya lanjut ke mikroskop. Mikroskop memiliki dua lensa. Objektif itu dekat benda, dan okuler itu dekat mata. Okuler dekat dengan mata. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa mikroskop itu memiliki fokus objektif lebih kecil daripada fokus okuler. Kalau kebalik, ini jadinya teropong astronomi. Yang ketiga, bendanya di ruang 2S antara fokus dan dua fokus. Apa? Objektif. Objektif. Berarti bendanya ada di sini. Itu bendanya. Kemudian bayangan oleh objektif atau bayangan hasil objektif dianggap benda bagi okuler. Dianggap benda bagi okuler. Sekarang kita coba sinar yang sejajar sumbu utama. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Sinar yang menuju pusat lensa ini diteruskan berpotongan di sini. Hasilnya adalah bayangan nyata terbalik diperbesar. Bayangan nyata terbalik diperbesar. Kalau di sini dianggap SOB, maka ini ke sini namanya S aksen OB. Kemudian bayangan oleh objektif dianggap benda oleh okuler. Ini namanya S okuler. Dengan demikian bahwa D itu sama dengan S aksen objektif ditambah S okuler. Kalau gitu ini saya tuliskan bahwa D sama dengan S aksen objektif ditambah S okuler. D itu panjang mikroskop atau jarak. D sama dengan jarak lensa objektif terhadap lensa okuler. Kemudian apa? Okuler berperan seperti loop. Okuler berperan seperti loop. Nah, kalau okuler berperan seperti loop, itu artinya benda atau bayangan hasil objektif itu harus di ruang satu. Harus di ruang satu bagi okuler. Oke, ini yang penting ini apa ya? Bahwa bayangan ini letaknya di sebelah kanan fokus okuler atau fokus okuler ada di samping kiri daripada bayangan oleh objektif. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sana. Ini adalah F
okuler, F okuler. Nah, F okuler. Ingat bahwa sinar yang sejajar sumbu utama, itu akan dibiaskan menuju fokus, berarti ke sana. Kemudian sinar yang menuju pusat lensa ke sana. Nah, di sini nggak mungkin ketemu, ketemunya di sini. Ketemunya ada di sini. Ini adalah bayangan akhirnya. Bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop bayangan maya terbalik diperbesar. Ini sehingga perbesaran bayangan yang pertama adalah perbesaran linier. Linier itu garis. Bahwa M total merupakan hasil perbesaran yang dibentuk oleh objektif dikalikan perbesaran yang dibentuk oleh okuler. Sehingga kalau kembali ke konsep rumus lensa, S aksen objektif per S objektif dikali S aksen per S okuler, ini okuler. Jadi karena perbesaran total itu adalah perkalian dari perbesaran objektif dengan perbesaran okuler. Lalu yang berikutnya adalah perbesaran anguler atau perbesaran sudut. Perbesaran anguler atau perbesaran sudut. Perbesaran anguler. Anguler atau sudut. Berarti ada dua. Perbesaran akomodasi maksimum dan perbesaran tidak akomodasi. Sama dengan apa? Sama dengan S aksen objektif per S objektif. Ini sama. S aksen objektif per S objektif. Nah, ini adalah titik dekat mata normal bagi fokus okuler tambah 1. Tadi kan miliknya okuler kayak gitu kan? Nah, ini tinggal ikutin lagi. Titik dekat mata normal bagi fokus okuler. Silahkan kalau mau ditulis tuh. Difoto aja. Boleh. Ya. Jarak benda dari 0 sampai fokus itu akomodasi untuk loop. Kalau untuk mikroskop bendanya harus ada di antara fokus dan 2 fokus. Nah, untuk menentukan akomodasi dan tidak akomodasi bukan pada objektifnya, tapi pada okulernya. Ya, ya, kaitannya dengan lensa okuler. Jadi objektif lepas, gitu ya.
Ya, di lensanya itu 0. Ya, ke pusat lensa boleh ke pusat lensa. Artinya bendanya nempel pada lensa. Tolong bacakan nomor 9. 9 tadi nggak jadi. Ya. Di 21,4 cm. Terus fokus objektif 4 mm, 5 cm. Terus pengamatan berarti ada kata tidak akomodasi. Oke, berarti SOB-nya berapa gitu ya? SOB-nya berapa? Tolong kalau di sini ada kalimat tidak akomodasi, nanti S aksen okulernya adalah tak terhingga. S aksen okuler tak terhingga. Oke. Sekarang dari rumus seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen, masukkan okuler. Okuler, ini okuler. Seperfokus okuler adalah 5 fokusnya, sama dengan seper S okuler ditambah seper tak terhingga. Ini nilainya 1 bagi tak terhingga 0. Oleh karena itu, S okulernya adalah 5 cm. Yang kedua, D sama dengan S aksen objektif ditambah dengan S okuler. Kalau gitu ini 21,4 S aksen objektif ditambah dengan 5. Maka S aksen objektif sama dengan 16,4 cm sama dengan 164 mm. Kemudian berapa jarak benda terhadap objektif? Masukkan ke sini lagi. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Maka ini kita masukkan seper 4 sama dengan ini objektif, 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 seperempat seper SOB ditambah seper 164. Maka akan didapatkan bahwa seper SOB, ini saya hapus yang ini. Seper SOB sama dengan seperempat dikurangi seper 164. Kalau dijadikan 164, berarti ini 41, yang ini adalah 4, iya kan 41 ya, kurangi 1, maka SOB sama dengan 164 dibagi 40 sama dengan 4,1 mm. 4,1 mm.
Andira jadi mantap kemana Andira? Pilihan pertama. UGM? Jurusan? Kedokteran. Oke, FK kedokteran UGM. Kerja keras ya? Kerja keras ya? Karena UGM itu ada kecenderungan mengambil diprioritaskan atau porsi paling banyak itu yang dari timur. Tapi kamu jangan takut, asal kamu mampu bisa, bisa. Keduanya mana? Keduanya? Cuma UGM aja. Iya, soalnya oh iya, dia udah terima di UM, iya. Iya, di kedokteran juga kan ya. Enggak apa-apa lah, udah deket. Kalau Najwa kemana? Brawijaya, kedokteran. Teknik informatika. Ilmu komputer. UPI bersaing lah, bisa lah kalau UPI masih bisa lah. Bisa. Kamu itu sebenarnya kemarin bisa, cuma data itu yang nggak lengkap. Jatsia kemana? Mana? Uner apa? Informatika ya. Teknik? Oh ya. Oh, robotika. Robot itu jurusan baru, maka saya nyari kemana. Tapi kalau skornya 700 aman. Karena UNER paling tinggi cuma 726. Jadi kalau robotika, jurusan baru itu gambling. Ada yang jurusan baru, akhirnya anak-anak rame-rame ke situ. Ada yang belum tahu, gitu loh. Belum tahu. Cuma biasanya yang rame-rame itu memang kemampuannya di bawah. Jadi jangan takut. Meskipun banyak, itu pesertanya biasanya yang lainnya di bawah. Tenang aja. Robotika. Ya, robotika. Kemarin waktu tes di UMY, Andira menginapnya di mana, Andira? Oh, dekat situ ya. Emang yang orang Jogja gitu. Oh. Saya dulu sekolahnya SMA-nya di Jogja. Saya STM 1 Yogyakarta. Jadi kalau sekarang namanya STM 2 kalau nggak salah. Itu sekolah STM paling tua karena peninggalan zaman Belanda. Nah, saya itu dulu waktu di STM, saya itu peringkat pertama. Begitu peringkat pertama, mau mendaftar, wali kelas tahu, saya mau mendaftar ke IKIP Jogja dulu. Subo, kamu jangan melanjutkan. Kenapa? Nama di ijazah saya, yang tercantum nama ibu saya. Bapak saya pergi. Nah, yang tercantum ibu saya, sehingga kasihan ibu kamu kalau kamu melanjutkan. Sehingga waktu itu saya daftar Akabri gagal, kemudian saya daftar di Pertamina Pelaju Palembang, kemudian Petrokimia Gresik, lalu Departemen Perhubungan. Tiga-tiganya lolos, bingung. Saya ambil Departemen Perhubungan karena saya dites lagi untuk masuk UI. Nah, akhirnya saya masuk UI, jurusan fisika itu background-nya bukan SMA, tapi dari STM. Nah, saya maaf, dulu fisika saya kalau ulangan di STM saya nggak pernah dapat nilai 9. Selalu 10. Jadi di rapot saya itu nilai ya cantum itu. Nah, sehingga teman-teman saya itu kalau malam itu kan datang ke rumah, ke tempat kos, belajar bareng. Lucunya lagi, terus terang, Subo, kamu mau disaingi oleh siapa? Oleh Suat, oleh ini ada 4 orang. Lalu saya. Dia mau bersaing ngomong ke saya. Oke, ya nggak apa-apa. Akhirnya kalau malam mereka datang ke rumah saya untuk menghadapi ulangan, saya bersiasat.
Saya siasati jam 9 saya udah nggak kuat kan. Memang saya nggak kuat kalau belajar malam. Jam 9 saya tidur. Teman saya terus belajar. Lalu, kamu mau tidur? Ngantuk, saya bilang gitu. Akhirnya pagi itu, karena tempat kos saya dengan sekolah itu dekat, kan kita berangkat berempat dari rumah, jalan kaki. Wah, dengan semangat gitu. Ulangan teman saya itu pada nggak bisa. Saya tanya, kamu bisa nggak? Enggak. Wah, mesti tidur. Nah, begitu nggak sampai seminggu nilai keluar, saya dapat 100. Teman saya enggak. Kamu kan nggak belajar. Ya, kamu tahu sendiri. Rupanya yang saya pelajari, saya kalau model belajar saya memang malam. Saya jam 2, jam 3 bangun, sholat tahajud, kemudian saya belajar. Itu ternyata memori saya itu gampang ingat. Gitu. Saya kalau duduk kelas, saya di depan. Di depan. Kalau nggak di pojok sini, ya depan, paling depan. Itu sampai teman-teman saya itu mentertawakan. Saya tuh merem-merem gini. Tapi yang diterangin guru ngerti. Itu kelebihan saya. Saya sambil merem ngerti gitu. Itu yang jadi sampai sekarang kalau suka tidur tapi kalau ulangan bisa. Itu kelebihan saya, bisa menyerap pelajaran meskipun mata terpejam tapi dengar gitu loh. Nah, itu yang kebawa. Sehingga saya waktu itu masuk UI jurusan fisika. Dari 30 mahasiswa jurusan fisika saya peringkat 8. Peringkat 8. Yang lainnya dari SMA, IPA. Saya kan STM sendiri. Peringkat 8, tapi begitu kuliah, saya udah nggak kuliah, teman-teman masih kuliah. Kenapa? IP saya tinggi. Jadi kalau nanti kamu kuliah, kejar IP setinggi mungkin. Kalau IP-nya tinggi, kamu mau ambil beasiswa apapun nggak masalah. Yang penting IP-nya tinggi, gitu ya. Harus. Gitu. Oke, sekarang soal nomor 10. Bacakan. Gantian, yuk, siapa? Dua sentimeter. Terus? Terus? 10 kali yang ditanyakan perbesaran total gitu ya. Oke. Dari rumus yang saya hapus baru saja, bahwa M total itu sama dengan M objektif kali M okuler. Ini sama dengan apa? S aksen per S untuk objektif. Ya ini nggak usah dirubah, tetap aja M okuler. Cuma saya sarankan, kalau ada fokus, ada S, ini rubah aja. Fokus bagi jarak benda kurangi fokus. Objektif. Ini adalah fokus objektif kali M okuler. Nah, fokus okulernya 2, ini 2,2 kurangi 2 kali 10. 2 kurangi 2 itu berapa? 0,2. Kalau 2 bagi 0,2 kan dapat 10 ya. Oke. Sekarang 10 kali 10 dong. 100 kali. Saya cerita Adira, saya punya murid dari SMA 2 Bekasi. Yang belum lama, itu dia karena SBMPTN nggak dapat, dia ambil diploma kesehatan. Nah, tahun berikutnya dia penasaran SBMPTN, tapi sebelumnya dia mendaftarkan dulu ke Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Malang. Begitu ikut SBMPTN, ternyata diterima di Kesehatan Masyarakat Brawijaya. Yang diambil mana? Kedokteran Muhammadiyah Malang. Sekarang sudah praktek dan apa ya? Saya katakan, maaf, kalau meskipun swasta Muhammadiyah Malang, Jogja itu diburu orang. Nah, diburu orang. Nah, kemudian murid saya dari SMA 2 itu keponakan saya. Begitu pertama dia
sambil menghadapi SBMPTN dia les di tempat lain. Gagal. Akhirnya abinya telepon saya, Mas, judo nggak lolos. Terus coba itu, akhirnya datang ke saya ajarin, katanya, judo kamu mau kemana? Mau ke kedokteran, Pak D. Oke. Saya sarankan waktu itu dia seleksi mandiri dapat di UGM kedokteran hewan. Pak D diterima di kedokteran hewan. Sama aja kan. Jadi pilihannya pertama adalah kedokteran UGM, nah kedokteran umum, lalu yang kedua kedokteran hewan, diterima di kedokteran hewan. Rupanya dia penasaran, Pak D saya mau coba. Oke lah kalau mau coba. Kalau mau coba, tolong pilihan keduanya jangan di UGM, nanti di SBMPTN-nya. Ambil aja Lampung. Betul diterima di kedokteran Lampung. Nah, sekarang udah praktek di Lampung Jaya, orang dia praktek di beberapa rumah sakit dan juga sebagai dosen di perguruan tinggi di Unilanya. Sekarang ambil spesialis bedah kemana? UGM. Jadi ke UGM nggak diterima, Lampung sekarang ke UGM. Nah, itulah yang namanya takdir Allah kan ya kita nggak ngerti, oleh karena itu ya pokoknya berusaha semaksimal. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana memotivasi kita sehingga kita itu benar-benar konsen sama pilihan kita, yakin kita mampu, gitu ya. Oke. Sekarang soal nomor 11, kembali ke siapa? Nasma atau Adira? Adira dulu deh. Udah. Yuk. Fokus objektifnya 1 cm, fokus okulernya 5 cm, terus akomodasi maksimum. Terus D-nya sama dengan berapa? Kalau akomodasi maksimum, S aksen okuler berarti min 25. Kalau tidak akomodasi kan tak terhingga. Berarti apa? Kalau gitu, sekarang yang pertama gunakan aja bahwa S aksen per S sama dengan fokus per S aksen kurangi fokus. Ini objektif. Nah, S aksen objektif kita cari. S aksen objektif per 1,1. Ini 1 per 1,1 kurangi 1. Berarti ini sama dengan 10. Oleh karena itu, S aksen objektif adalah 10 cm. Kemudian yang kedua, S aksen per S sama dengan fokus per S kurangi fokus. Ini okuler. Ini okuler, ini okuler, ini okuler. Nah, S aksen okulernya adalah min 25. S aksen okuler tidak tahu, fokusnya okuler 5, ini S okuler kurangi fokus okulernya adalah 5. Ini kita bagi, dapat min 5. Kalikan silang bahwa min 5 S okuler, min 5 S okuler ditambah 5 sama dengan S okuler. Ini kalau dipindahkan menjadi berapa? 6 S okuler. Ya. Kalau pindah ke sini 6 ya. Betul? Oh, tapi ini plus 25 ini. 5 kali 5 ini kan 25. Ini adalah 6 S okuler. Maka S okulernya 25 dibagi 6. Berarti 4/6. 4/6 cm. Maka D-nya panjang atau jarak objektif ke okuler
S aksen objektif ditambah S okuler. Sama dengan 10 ditambah 4/6. Sama dengan 14, sentimeter. Ya. Kalau begitu ya, coba. SOK-nya 6/1/4. 25 bagi 6. Atau mungkin saya salah. Coba aja, bisa aja saya salah. S aksen okuler min 25. S okuler 5, SOK ini. Min 5 plus 25 sama dengan S okuler. Pindah ke sini, ini menjadi, betul nggak? 6. Benar. Berarti S okulernya 25 bagi 6, 4 ya? 4/6. Sorry, ini 11. Iya kan? 11. 1,1 kali 10, 11. Berarti ini 11. Ya. Nah, salahnya di situ. Berarti 15, 12. Tolong bacakan. Mana siapa lah ganti? Cuma bertiga. Oh iya iya. Tarisa, oh ada. Tarisa nomor 12. Bacakan. Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dan lensa okuler yang mempunyai jarak titik api masing-masing 3 cm dan 4 cm. Dan 4 cm. Terus? Benda terletak pada jarak 4 cm di depan lensa objektif dan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler 15 cm. 15 cm. Pertanyaannya? Pernyataan yang benar adalah pilihannya nomor 1. Ya, perbesaran linear objektif 3 kali.
Objektif 3 kali. Yang kedua? Perbesaran linier okuler 4 kali. Okuler 4 kali. Terus yang ketiga? Perbesaran total mikroskop 12 kali. Totalnya 12 kali. Terus? Yang keempat? Bayangan oleh okuler dapat dilihat mata tanpa berakomodasi. Oke, berarti S aksen okuler tanpa akomodasi, tak terhingga. Yang pertama, gunakan bahwasannya M objektif, fokus objektif per S objektif kurangi fokus objektif. Sama dengan 3 per 4 kurangi 3 berarti 3 kali. 3 kali. Kalau kita mau menjawab, sebenarnya kalau satu benar, 3 pasti benar. Satu benar, 3 pasti benar. Kemudian kembali ke nomor 2. Bahwasannya M okuler dicari dari sini. M total sama dengan M objektif kali M okuler. Kalau yang ini benar 12, ini adalah 3 kali M okuler, maka M okulernya adalah 4 kali. Oh, ini benar juga. Benar juga. Kemudian dari pernyataan bahwa SOB 4 cm dan MOB itu adalah S aksen OB per SOB sama dengan 3 kali, S aksen OB per SOB sama dengan 4, sama dengan 3, maka S aksen OB sama dengan 12 cm. 12 cm. Saya mau tanya. Kalau tidak akomodasi, ini S aksennya adalah tak terhingga. Nah, sedangkan di sini 12 berarti akomodasi. Cuma kalau 12 bukan maksimum akomodasinya, akomodasi aja. Akomodasi maksimum itu kalau S aksennya min 25. Min 25. Berarti ini akomodasi aja. Jadi ini salah. Yang keempat salah. Maaf. Wong ini S aksen OB ini kan SOK. Salah. Saya masuk ke sini. Bahwa D sama dengan S aksen OB plus SOK. D-nya 15, S aksen 12, SOK-nya 3. SOK-nya 3. Berarti ini SOK, maka SOK-nya sama dengan 3 cm. Sedangkan S aksen OK per SOK sama dengan FOK dibagi SOK min FOK. S aksen OK per SOK-nya adalah 3, fokus okulernya 4, ini 3 kurangi 4. Berarti S aksen OK adalah min 12. Kebetulan ini juga akomodasi. Ini bukan tak terhingga. Tapi tetap salah.
Salma nomor 13. Halo, dengar? Ya. Salma kedengaran, kedengaran. Yuk, Salma bacakan. Nomor 15, Pak. 13. 13. 13. Nah, Jarak titik api objektif dengan okuler sebuah mikroskop berturut-turut adalah 1,8 cm dan 6 cm. 6 cm. Terus? Pada pengamatan mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop ini oleh mata normal dan tidak berakomodasi. Tidak akomodasi. Tidak akomodasi. Ini berarti S aksen okulernya tak terhingga. Terus? Jarak antara objektif dengan okuler 24 cm. D-nya 24 cm. D-nya 24 cm. Terus? Dalam hal ini, mikroorganisme terletak di muka objektif sejauh titik 9 cm. Oke. Kalau ada kalimat tidak akomodasi dari seper F okuler sama dengan seper S okuler ditambah seper S aksen okuler, S aksen okuler adalah tak terhingga, maka ini nilainya sama dengan 0. Oh, kalau gitu S okuler sama dengan fokus okuler sama dengan 6 cm. Yang kedua, D sama dengan S aksen objektif ditambah S okuler. Ini adalah 24, kemudian S aksen objektif ditambah 6. Berarti S aksen objektif sama dengan 18 cm. Nah, kalau S aksennya sudah diketahui, ini yang lebih cepat. Tapi saya minta ini satu aja deh yang dihafalkan. S aksen objektif per S objektif sama dengan fokus objektif S objektif kurangi fokus objektif. Ini sama dengan 18. Or S objektif fokusnya 1,8, S OB min 1,8. Berarti saya kalikan silang. Maaf, saya bagi dulu. Ini dapat 10. Maka 10 SOB. 10 SOB dikurangi 18 sama dengan SOB. Berarti 9 SOB sama dengan 18. SOB-nya adalah 2 cm. 2 cm. Oke, nomor berikutnya bacakan 14. Silakan, berbagilah dengan andil. yang berjarak 6 cm di muka objektif.
6 cm di depan objektif. Terus 4 cm ya, tanpa akomodasi, tidak akomodasi. Terus 10 cm. Terus pertanyaannya? Oh, berarti sekarang jadi akomodasi maksimum gitu kan ya? Oh, ini delta D-nya bagaimana? Yang pertama dilihat pada waktu tidak akomodasi. Pada waktu tidak akomodasi. Tidak akomodasi. Kalau tidak akomodasi, maka ini S aksen okuler sama dengan tak terhingga, maka S okuler sama dengan fokus okuler sama dengan 10 cm. 10 cm. Kemudian dari S aksen objektif per S objektif sama dengan fokus objektif per S objektif kurangi fokus objektif, maka S aksen objektif, S objektifnya 6, fokus objektifnya 4, ini 6 kurangi 4. 6 kurangi 4. Berarti ini 2, ini 2, maka S aksen objektif sama dengan 12. S aksen objektif 12 cm. Nah, maka panjang mikroskop untuk yang tidak akomodasi, S aksen objektif ditambah dengan S okuler, S okuler berarti 12, S okuler sama dengan fokus okuler 10, ini 22 cm. Kemudian kalau akomodasi maksimum, akomodasi maksimum. Kalau akomodasi maksimum berarti bahwa S aksen okuler adalah min 25 cm. Maka S aksen okuler per S okuler sama dengan fokus okuler per S okuler kurangi fokus okuler. S aksen okuler min 25 per S okuler, fokus okulernya adalah 10, S okulernya belum tahu, min 10. Saya bagi 5, ini dapat min 5, ini 2. Kalikan silang, min 5 S okuler, min 5 S okuler, plus 50, betul ya? Plus 50 sama dengan 2 kali S okuler. Sama dengan 2 kali S okuler. Berarti 7 S okuler sama dengan 50, maka S okulernya 50 per 7 sama dengan 7/7 cm. Sehingga D akomodasi maksimum, S aksen objektif ditambah dengan S okuler, 12 ditambah 7/7. Ini 19/7 cm. Nah, kalau dilihat dari tidak akomodasi menjadi akomodasi, ini D-nya makin kecil. Kalau D-nya makin kecil, maka karena
D-nya mengecil, itu berarti apa? Ini harus digeser. Mendekati. Nah, yang digeser siapa? Yang digeser adalah okuler. Jangan objektifnya. Objek digeser, rusak semua bayangannya. Jadi yang digeser harus okuler. Jadi okuler digeser mendekati objektif. Objektif sama dengan 22 dikurangi 19/7. 22 kurangi 19 itu karena ada lebihnya, ini 6/7 cm. Mendekati. Pokoknya kalau ada kalimat tidak akomodasi menjadi akomodasi, nanti diteropong pun juga gitu. Digeser mendekati. Kalau dari akomodasi menjadi tidak, itu digeser menjauh. Saya pikir mikroskop udah cukup ya sampai saya kembangkan. Dan selama ini kamu kan ngambang kan? Selama ini mengambang kan konsep alat optiknya gitu loh. Nah, saya takutnya besok keluar alat optik. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini cukup sekian dulu. Dan saya mohon untuk dibaca ulang. Tolong ritme belajarnya dijaga konstan. Kemudian jangan sampai nanti mendekati hari H kalian forsir, jangan. Kalau kalian ujiannya tanggal 26 atau tanggal 20 berapa? 7, itu ya tanggal 26-nya harus istirahat, mengendapkan materi. Karena ada yang mau ujian besok sekarang belajar, wah, terforsir, sakit, malah bahaya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini cukup sekian dulu. Tarisa, kemudian Salma, kalian ulangi kembali, baca-baca kembali. Dan kalau kira-kira ada soal yang memang susah banget, udah lewatilah. Kalau susah banget, nggak bakal keluar gitu. Nah, oke. Selamat beristirahat. Selamat menjalankan puasa Ramadan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Kalau kalian mau meninggalkan tempat dulu nggak apa-apa, saya soalnya kan tunggu apa rucat-rucatnya inilah. Kok malah banyak kemarin ya.